Ya, baik saudara-saudara, kita hari ini akan belajar lagi dan kita menyambung pelajaran kita kali lalu ya. Jadi kalau saudara melihat kronologi pelajaran kita, sebenarnya kita sedang belajar soal manusia diselamatkan oleh iman saja. Dan kronologi pembahasan kita adalah kita kali lalu sudah membahas soal perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita manusia, ya. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Lalu selanjutnya kita bisa lihat selamat itu hanya karena iman. Nah, pada bagian selamat karena iman ini kita sudah bahas ayat-ayat yang menunjukkan bahwa keselamatan itu karena iman saja. Kita sudah lihat ayat-ayatnya. Lalu juga kita sudah melihat bahwa keselamatan juga bukan karena iman ditambah dengan perbuatan. Ya, jadi iman saja, bukan iman tambah perbuatan. Nah, sekarang kita mau belajar soal bagaimana dengan surat Yakobus. Mengapa perlu dibahas khusus? Karena surat Yakobus ini, kalau diperhatikan ada banyak ayat yang menyatakan selamat karena iman itu di dalam surat-surat Paulus. Tapi kalau kita membaca surat Yakobus, maka kelihatannya ada pertentangan antara apa yang dikatakan Paulus dengan apa yang dikatakan Yakobus. Paulus sepertinya membuang perbuatan baik dalam urusan keselamatan, sedangkan Yakobus itu memberi tempat kepada perbuatan baik. Kita mau melihat contohnya ya. Contohnya di dalam Roma pasal 3 ayat 28 itu Paulus bilang, kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena dia melakukan hukum Taurat. Dibenarkan karena iman. Bukan karena melakukan, bukan karena perbuatan. Tapi di Yakobus pasal 2, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatan dan bukan hanya karena iman. Nah, ini kelihatannya bertentangan. Lalu kita melihat di Roma pasal 4 ayat 1 sampai 4. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, ya, maka dia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apa yang dikatakan dalam kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Jadi menurut Paulus, Abraham tidak dibenarkan karena perbuatannya, tapi percayanya, imannya. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tapi sebagai haknya. Lalu juga di Galatia pasal 3, Paulus kembali menegaskan, secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Allah memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi, lagi-lagi tekanan Paulus. Abraham dibenarkan karena percayanya, karena imannya, dan bukan karena perbuatannya. Ya, tolong mic-mic diperhatikan supaya jangan ribut ya. Nah, sementara itu Yakobus dalam pasal 2 ayat 21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika dia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Jadi memang terlihat bahwa sepertinya ini ada kontradiksi antara pandangan Paulus dan pandangan Yakobus. Ya. Nah, maka ada banyak orang yang salah paham dengan surat Yakobus ini. Dan bahkan setahu saya, bahkan Luther pun itu pernah mengatakan bahwa ini semacam surat jerami yang tidak ada arti surat Yakobus ini. Karena
Luther itu dalam konteks pada zaman dia hidup, di mana dia melawan pemahaman Katolik Roma pada waktu itu, dan dia mencetuskan sola fide, hanya iman. Maka Luther itu sangat alergi dengan apa yang bersifat perbuatan, karena dia menekankan sola fide, hanya iman, hanya iman. Lalu bertemu dengan surat Yakobus yang seperti kita lihat tadi, memberi tempat kepada perbuatan, bahkan bertentangan, dalam tanda petik bertentangan dengan Paulus. Ya, karena itulah maka Luther menganggapnya sebagai surat jerami, dan dia mengatakan bahwa seandainya ada yang bisa mengharmoniskan antara pandangan Paulus dan pandangan Yakobus, maka dia akan angkat topi untuk orang itu, kata Luther. Ya. Nah, sekarang kita mau melihat bahwa apakah memang benar Paulus dan Yakobus ini bertentangan di dalam urusan ini. Nah, sebelum kita melihat itu, kita mau melihat bahwa sebenarnya ada sejumlah perbedaan antara apa yang ada pada Paulus dengan apa yang ada pada Yakobus, apa yang ada pada surat-surat Paulus dan apa yang ada pada surat-surat Yakobus. Itu ada sejumlah perbedaan. Nah, perbedaan apa saja? Pertama-tama ada perbedaan tujuan. Maksudnya perbedaan tujuan adalah waktu Paulus menulis suratnya, dia sedang berhadapan dengan orang-orang yang terpengaruh dengan ajaran Yudaisme atau ajaran agama Yahudi yang menekankan selamat karena berbuat baik, yaitu selamat dengan mentaati hukum Taurat. Itulah sebabnya kita bisa melihat bahwa Paulus sangat menentang itu. Dan memang sejumlah orang Yahudi itu menekankan bahwa selamat itu tidak bisa hanya karena iman, tapi harus iman plus melakukan hukum Taurat. Misalnya di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15 ayat 1 dan 2. Ya. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ya, jadi memang Paulus berhadapan dengan orang ini. Jadi menurut kata-kata yang digarisbawahi ini, kalau kamu mau selamat, maka kamu harus beriman, tentu saja sudah. Tapi kamu harus disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa. Nah, karena itulah Paulus Barnabas dengan keras melawan pendapat mereka. Jadi Paulus memang sedang berhadapan dengan orang semacam ini. Dan Paulus melihat ini sebagai ajaran sesat. Ya. Nah, karena masalah seperti itulah, maka Paulus boleh dikatakan habis-habisan menekankan hanya iman yang menyebabkan kita diselamatkan, hanya iman yang menyebabkan kita dibenarkan di hadapan Allah. Bukan karena melakukan hukum Taurat atau perbuatan baik. Jadi itulah masalahnya Paulus. Itulah problem yang dihadapi oleh Paulus. Tapi problem yang dihadapi Paulus itu berbeda dengan problem yang dihadapi Yakobus. Yakobus justru menulis suratnya itu kepada orang-orang Kristen yang sekalipun mengaku diri Kristen, tapi hidupnya sama sekali tidak mirip dengan Kristen. Orang-orang yang dari mulut mereka mengaku sebagai pengikut Kristus, tapi kehidupan mereka itu menyangkali pengakuan mereka itu. Tidak ada perbuatan baik yang menunjukkan bahwa mereka memang adalah orang di dalam Kristus. Karena itulah maka Yakobus menekankan perbuatan. Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya memang ada dua tujuan antara Paulus dan Yakobus. Paulus
Tujuannya menghadapi ajaran sesat. Iman saja tidak cukup, harus dilakukan dengan perbuatan baik atau taat hukum Taurat. Tapi Yakobus menghadapi orang-orang Kristen yang hanya di kata-kata saja iman mereka, di mulut saja, tapi perbuatan mereka jahat. Ya, nah jadi itu latar belakangnya sehingga masing-masing mempunyai tujuan sendiri. Kedua, ada perbedaan penggunaan istilah. Jadi kalau kita melihat baik Paulus dan Yakobus, mereka berdua menggunakan istilah yang sama. Tapi kelihatannya artinya berbeda. Karena mereka berbeda tujuan, maka mereka berbeda pengertian juga di dalam sejumlah istilah. Nah, ada beberapa istilah yang kita perlu lihat. Pertama adalah istilah pekerjaan baik atau perbuatan baik. Ya. Nah, kalau istilah ini perbuatan, kalau itu dipakai oleh Paulus, perbuatan atau pekerjaan, itu dipakai oleh Paulus, maka Paulus memaksudkan sebagai sesuatu yang digunakan untuk menyelamatkan diri. Itu semacam amal, kesalehan, yang dipakai untuk menjadi penyebab keselamatan. Nah, itu perbuatan baik, pekerjaan baik dalam tulisan-tulisan Paulus. Karena itu maka Paulus berkata bahwa perbuatan baik seperti itu tidak diperlukan. Hanya iman saja. Sementara itu, Yakobus juga menggunakan istilah perbuatan baik. Tapi seperti tujuannya yang sudah saya sebutkan tadi, karena dia bertujuan untuk dia menghadapi orang-orang yang mengaku beriman tapi perbuatan baik tidak ada, maka Yakobus itu menggunakan istilah pekerjaan baik. Tolong mic-nya. Yakobus menggunakan istilah perbuatan baik atau pekerjaan baik itu sebagai hasil dari iman atau hasil dari keselamatan. Karena itu dia mengatakan bahwa perbuatan baik itu harus ada di dalam diri seorang Kristen. Atau dengan kata lain, perbuatan baik yang dibicarakan Paulus adalah perbuatan baik sebagai syarat keselamatan. Sedangkan perbuatan baik yang dibicarakan oleh Yakobus itu adalah buah keselamatan. Akibat keselamatan. Jadi sama-sama menggunakan istilah perbuatan baik. Tapi satu bicara sebagai perbuatan baik sebagai syarat keselamatan, satu bicara perbuatan baik sebagai buah atau akibat keselamatan. Ya. Jadi biarpun istilahnya sama, pengertiannya berbeda. Lalu selanjutnya ada istilah iman atau percaya. Kalau Paulus menggunakan istilah iman atau percaya, maka yang dia maksudkan itu adalah iman kepada Kristus. Percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau Yakobus menggunakan istilah iman, maka Yakobus sementara memaksudkan pengakuan iman. Pengakuan percaya sesuai yang dikatakan mulut. Ngaku percaya. Makanya di Yakobus pasal 2 ayat 14, seorang mengatakan bahwa dia mempunyai iman. Jadi iman yang dimaksudkan itu adalah pengakuannya. Sedangkan Paulus bicara iman sebagai kepercayaan kepada Tuhan. Nah, selanjutnya ada istilah ketiga adalah istilah dibenarkan.
Kalau Paulus menggunakan istilah dibenarkan, maka Paulus sedang bicara tentang dibenarkan di hadapan Allah. Statusnya di hadapan Allah dari orang berdosa itu menjadi orang yang dibenarkan. Ya, itu Paulus. Sementara Yakobus ketika dia bicara tentang pembenaran, maka dia bicara soal pengakuan orang itu dibenarkan. Ya, artinya dia pengakuannya benar, dia tidak berdusta, tidak menipu. Nah, itu maknanya. Jadi biarpun istilahnya sama, pengertiannya berbeda. Karena ada perbedaan penggunaan istilah ini, maka kita harus membedakan arti dari istilah-istilah ini waktu kita membaca surat Paulus atau membaca surat Yakobus. Karena kalau tidak, maka kita akan melihat betul-betul di sana ada kontradiksi yang tidak terharmoniskan antara Yakobus dan Paulus. Dan itu juga salah Luther. Ya, karena yang satu bilang Abraham dibenarkan karena perbuatan, yang satu bilang Abraham dibenarkan karena iman. Ya, yang satu bilang diselamatkan karena iman saja, yang satu bilang ya bukan hanya iman, tapi perbuatan juga. Ya, bagaimana mau mengharmoniskan dua bagian itu? Ya, itu sukar. Nah, karena itulah maka kita bisa melihat bahwa kalau kita memang menerima ini sebagai firman Allah, tidak mungkin bertentangan. Ya, tidak mungkin bertentangan, dan karena itulah maka ya kita harus melihat bahwa sebenarnya ada problem-problem di sana, yaitu perbedaan-perbedaan itu. Ya, jadi kesimpulan kita sebenarnya adalah tidak ada pertentangan antara Paulus dan Yakobus. Paulus menentang pendapat yang mengatakan perbuatan baik bisa menyelamatkan seseorang. Sedangkan Yakobus menentang pendapat yang mengatakan bahwa yang penting kita sudah percaya, mengaku percaya kepada Yesus, kita tidak perlu lagi berbuat baik. Gitu. Paulus mempunyai tujuan agar orang hanya beriman kepada Yesus saja untuk mendapatkan keselamatan. Sedangkan Yakobus mempunyai tujuan, yaitu tujuan untuk mengajar bahwa pengakuan percaya saja itu tidak boleh dipisahkan dari perbuatan baik. Pengakuan percaya itu harus dibuktikan kebenarannya melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Ya. Bahkan mungkin juga Yakobus menulis bagian ini untuk memberikan keseimbangan pada doktrin salvation by faith alone yang diajarkan oleh Paulus. Ya. Kemungkinan yang lain adalah Yakobus menuliskan ini untuk memberikan keseimbangan pada tulisannya sendiri yang tentang hukum yang memerdekakan di dalam pasal 1 ayat 25 dan pasal 2 ayat 12. Dengan demikian, keseluruhan surat Yakobus mau mengajarkan bahwa sekalipun orang Kristen telah dimerdekakan dari dosa oleh iman kepada Yesus Kristus, tapi itu tidak boleh diartikan bahwa orang Kristen lalu merdeka, termasuk merdeka untuk berbuat dosa. Tidak. Ya. Jadi dari sini kita bisa lihat sebenarnya kalau ada perbedaan-perbedaan itu dipahami, maka tidak ada persoalan antara surat Paulus, teologia Paulus, dan juga teologia Yakobus, soteriologi Paulus, dan soteriologi Yakobus. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Oke, kalau tidak ada, kita sekarang akan masuk kepada ya, ini kita sudah 3 pembahasan ya. Bagaimana dengan surat Yakobus? Sekarang berikutnya adalah kita mau lihat ada hal-hal yang sering dianggap ada bersama-sama dengan iman untuk keselamatan kita. Jadi seperti kita bilang tadi ada iman plus-plus itu. Bukan hanya iman saja. Nah, ini harus dipahami karena ada banyak orang Kristen yang sangat tulus hatinya, tetapi mereka tetap mempunyai pandangan yang salah. Ya.
Ada orang yang mengatakan bahwa ya walaupun mulutnya mengatakan selamat karena iman, tapi dalam prakteknya itu dia bisa saja mengucapkan atau mempercayai ajaran yang salah. Ya. Nah, ada minimal dua hal yang sering dianggap sebagai bersama-sama dengan iman, bukan hanya iman saja. Yang pertama itu adalah pengakuan dosa. Ya. Nah, mengapa pengakuan dosa itu dianggap perlu ada bersama-sama dengan iman baru keselamatan? Kalau lihat ayat ini, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita, Dia mengampuni segala dosa kita. Oke. Sekarang saya tanya, kalau nggak mengaku dosa, diampuni tidak? Diampuni. Tidak. Sesuai ayat ini tidak. Tidak, sesuai ayat ini tidak. Diampuni. Jika kita mengaku dosa kita, Dia akan mengampuni. Kalau kita tidak mengaku, Tidak diampuni. tidak diampuni. Logis ya? Oke. Lalu, katakanlah bahwa saya sudah mengaku dosa saya. Lalu saya sudah diampuni. Tapi saya masih hidup panjang. Setiap hari, saya masih jatuh dalam dosa. Kalau saudara kelaparan, ini saudara sudah percaya Yesus loh. Saudara kelaparan lalu saudara curi mangga. Ternyata begitu saudara naik pohon mangga, saudara jatuh dari pohon mangga langsung mati. Saudara tetap selamat atau tidak? Selamat, Pak. Jadi ini nggak sempat ngaku dosa lagi loh ya. Jatuh dari pohon mangga ini kan mencuri mangga, jatuh langsung mati. Selamat, Pak. Tetap selamat. Tetap selamat, Pak, karena sudah percaya. Walaupun tidak mengaku, kalau percaya pasti selamat. Bagaimana kalau sudah percaya tapi berzina? Terus habis berzina belum minta ampun mati? Selamat, Pak. Atau mati di kompleks pelacuran? Masuk neraka, Pak. Sengaja soalnya. Kalau orang sudah percaya sama Tuhan Yesus, pasti dia punya benih ilahi. Sehingga dia kecenderungan hatinya itu selalu kepada Yesus Kristus. Tidak mungkin dia ingin berbuat dosa. Dia selalu menekan. Karena ada Roh Kudus, Pak. Menurut saya begitu. Jadi kalau sampai mati setelah berdosa, nggak selamat. Tetap selamat. Kalau dari saya tetap selamat. Bagaimana Pak Wayan? Mungkin imannya belum punya iman yang menyelamatkan, makanya melakukan dosa. Imannya yang
belum benar-benar. Tapi Sehingga berani melakukan dosa kalau memungkinkan tidak. imannya. Memungkinkan tidak bahwa orang sudah sungguh-sungguh beriman, tapi dia jatuh dalam dosa. Pas jatuh mati. Mungkin aja, Pak. Mungkin. Mungkin, tapi tidak dosa yang Jadi, mungkin juga. Loh, ingat ya, Daud itu sungguh-sungguh beriman, tapi berzina dan membunuh. Bukan dosa kecil itu. Tapi kan tidak mati, Pak. Ya, Tidak mati, Pak. makanya maksud saya adalah bahwa saya menggunakan Daud itu untuk menunjukkan bahwa orang sudah sungguh-sungguh beriman pun itu bisa mengalami kejatuhan yang besar. Nah, seandainya seperti Daud, habis berzina, habis membunuh, tahu-tahu mati. Tidak masuk. Nah. Tetap masuk surga, Pak. Tetap selamat, Pak. Tetap masuk Punya orang surga. itu sudah percaya, mau bagaimana hidupnya tetap masuk surga. Jadi kalau sudah percaya mau bagaimana hidupnya tetap masuk surga, begitu ya? Nah, Makanya kalau meskipun dia tidak jatuh juga, dalam Pak. dosa seperti itu, pas mencuri atau melakukan satu hal yang dosa dan tiba-tiba tidak sempat minta ampun, tetap masuk surga. Karena dosanya kan sudah diampuni, dibebaskan untuk seterusnya hidupnya, bukan soal dia berdosa saja. Penebusan Yesus kan sempurna, selesai. Dulu, sekarang, dan akan datang pun penebusannya kan sempurna. Jadi biarpun Jadi mati di tempat pelacuran juga tetap masuk surga. tetap masuk surga. Kalau dia orang beriman sungguh-sungguh, tetap masuk surga. Tapi balik lagi, kalau Pak. orang Dosa yang beriman itu sungguh-sungguh pun tidak saya mungkin percaya berzina, bahwa Pak. Yesus pasti sudah tahu dan Yesus pasti tebus dosa itu. Kalau orang percaya Orang tidak yang mungkin benar-benar berzina, sih nggak Pak. mungkin tempat pelacuran ya, Pak. Kalau orang percaya kenapa? Kalau orang yang sungguh-sungguh beriman, ya kelihatannya sih nggak bakalan mungkin ke tempat pelacuran. Nah, itu Sungguh sebenarnya. beriman ya. Kenapa nggak mungkin? Kembali lagi kepada tadi Pak Yakobus. Kalau ya dia pergi ke tempat pelacuran, apa pergi ke tempat pelacuran dosanya lebih kecil dari dosa berzina dan membunuh seperti Daud? Sama-sama berzina. Tapi kalau Daud kalian menyadari Pak, menyadari kembali kepada Tuhan. Ya, memang maksudnya kita tidak bicara dia sadar atau tidak, tapi maksudnya adalah bahwa dia tetap memungkinkan untuk orang beriman itu mengalami kejatuhan yang besar sekali. Bedanya Daud kan tidak mati, Pak. Ini kan kontennya tadi kan Pak Esra bilangnya mati. Betul, Pak. Maksudnya adalah bahwa artinya dari kasus Daud kita harus tahu bahwa orang benar, orang beriman tetap bisa mengalami kejatuhan yang hebat. Baru kita menghantar pada kasus seandainya mati, belum sempat minta ampun dosa. Kalau dari saya pribadi, saya pasti dia selamat. Karena dia keyakinan bahwa Yesus menebus dosanya itu untuk seterusnya sempurna. Tuhan tahu bahwa dia satu saat nanti dia akan jatuh seperti itu, dan saya percaya Yesus pasti tebus dosa itu juga. Kalau hanya Yesus tebus dosa yang telah dia lakukan dan pada saat itu, saya rasa penebusan Yesusnya tidak sempurna. Kalau penebusannya Yesus sempurna, bahwa Yesus tahu bahwa satu saat orang itu akan jatuh sebegini hebat, saya percaya Yesus juga akan tebus dosa itu. Karena tidak ada indikator bahwa orang percaya itu tidak bisa melakukan yang dosa yang hebat. Ada kemungkinan itu. Pasti ada. Gimana? Kalau menurut saya, siapa yang ngomong nih? Dan juga kan soal masuk neraka atau tidaknya bukan
banyak berat dosa. Satu dosa saja kan cukup masuk neraka begitu. Jadi tidak. Oke, sekarang saya tanya lah. Kita tidak usah ngomong yang kasus berat lah. Bagaimana kalau kasusnya kasus ringan aja? Habis maki orang di jalan, tahu-tahu tabrakan dan mati. Belum sempat dosa. Kalau Pak ikut menjawab Pak untuk pertanyaan yang seperti ini. Ya. Kalau menurut pandangan saya, orang percaya itu memang bukan berarti dia tidak bisa jatuh dalam dosa. Dia bisa jatuh dalam dosa. Seperti contohnya Daud, iya. Tapi bedanya ketika orang percaya kepada Tuhan, ketika dia jatuh dalam dosa, itu dilihat dari itu orang pilihan Tuhan atau bukan. Kalau itu orang pilihan Tuhan, maka ketika dia jatuh dalam dosa, dia memang jatuh dalam dosa, tapi Tuhan tidak akan membiarkan dia sampai binasa. Bedanya di situ, Pak, kalau menurut saya. Binasa apa yang dimaksudkan nih? Binasa dalam arti kata dia sampai masuk neraka, Pak, karena dosanya itu. Ya, artinya tetap selamat kan? Ya, betul. Kalau itu orang pilihan. Ya, masalahnya kan kita nggak tahu ini pilihan atau bukan nih. Kalau kita, itu artinya kalau pilihannya kita berasumsi ya. Kan karena kalau memang dia adalah orang percaya, maka dia adalah orang pilihan. Ya. Iya, Pak, tapi kalau kita melihat dia selamat atau tidak dari perbuatannya, seperti tadi Pak Isra bilang, ini dia pergi ke pelacuran, setelah itu meninggal. Kalau kita menilai dia selamat atau tidak dari perbuatannya, itu sama saja kita menganggap perbuatannya itu ada andil dalam keselamatannya. Padahal kan tidak seperti itu. Jadi kalau kita menilai, ini dia habis main pelacur loh, habis itu mati loh. Kita menilai keselamatannya dari perbuatannya. Padahal iman itu benar-benar semata-mata bukan karena perbuatan kita. Entah itu baik, entah itu buruk. Oke. Karena kalau kalau kita ngomong gitu, orang Islam pun, maaf kata ya, misalkan kita pernah menginjili orang Islam, kemudian suatu ketika dia meninggal, kita nggak bisa menghakimi dia akan masuk neraka. Karena bisa jadi di detik-detik terakhir, katakanlah 30 detik sebelum dia mati, dia ingat dulu, dulu Pak Isra pernah bilang, percaya Tuhan Yesus. Waktu dia mau mati, Tuhan ampuni aku menerima Engkau sebagai juru selamat, kemudian mati. Kita melihatnya dia mati sebagai Islam. Tapi dia diselamatkan di detik terakhir, sama seperti penjahat yang disalib di sebelah Tuhan Yesus itu. Dia tidak ada kesempatan sama lain dan kita tidak melihat perbuatan baik apapun yang membuat dia berubah selain perkataannya di akhirnya, dan kebetulan Tuhan menulis di Alkitab bahwa dia diselamatkan. Jadi kalau orang yang entah dia berbuat jahat seperti apa, kalau kita menilai dia masuk surga atau tidaknya dari perbuatannya, ini habis berzinah loh, habis itu mati loh. Kita berarti malah menilai dia selamatnya itu dari perbuatannya. Tapi menurut saya, kalau itu orang pilihannya, memang jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan akan menjaga dia agar tidak binasa. Karena terkadang kita jatuh dalam dosa itu pun Tuhan pakai sebagai cara agar kita bisa lebih kuat, Pak. Karena saya pribadi, ada ayat-ayat di dalam Alkitab yang kita hanya bisa mengerti ketika kita menjalaninya, ketika kita mengalaminya. Kita baru bisa ngerti, artinya ayat ini tuh itu toh. Oke, sekarang untuk saudara-saudara yang menganggap bahwa atau yang percaya bahwa kalau orang berzina langsung mati di tempat, tidak sempat minta ampun dosa dan dia masuk neraka. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau itu bukan kasus zina? Kasus kecil aja. Yang seperti saya bilang tadi, habis maki orang, atau lagi habis bertengkar sama istri, masih emosi, ambil motor, jalan, tabrakan, mati. Belum sempat minta ampun dosa. Tetap selamat, Pak, kalau menurut saya. Pak. Saya bertanya kepada yang mengatakan atau yang percaya bahwa yang mati di pelacuran itu akan masuk neraka. Ya. Nah, apakah saudara juga percaya bahwa orang yang hanya bikin dosa kecil, tidak sempat minta ampun dosa, akan masuk neraka?
Ini harus dipikir. Ya, kenapa kita merasa bahwa perzinahan itu sebagai sebuah dosa besar yang akan membuat orangnya masuk neraka? Bagaimana kalau marah, benci, iri hati, cinta uang, bolos ke gereja, hari Minggu tidak ke gereja, hari Senin mati? Kan hal itu dosa juga. Nah, sekarang pikirkan begini, ada berapa orang yang persis minta ampun dosa, lalu mati. Jadi pada waktu dia mati, semua dosa itu telah dibereskan dalam permohonan pengampunan. Ya. Kalau ada orang bangun pagi, lalu dia pergi ke kantor, tahu-tahu dia serangan jantung di kantor, mati. Pertanyaannya, sepanjang pagi dia mati jam 1 siang, sepanjang pagi itu sampai dengan jam 1 siang itu, apa dia tanpa dosa? Atau ada dosa? Kalau ada dosa, dia belum sempat minta ampun dosa lagi loh. Masuk neraka. Kalau seperti ini, saya kira saya juga nggak yakin masuk surga. Karena tiap hari ini kita berdosa. Dosa kecil, kayak dosa besar, kayak dosa dalam perkataan, kayak pikiran, kayak dalam hati saja. Apalagi dosa, bukan hanya dosa itu, bukan hanya dosa aktif, tapi dosa pasif. Dosa aktif itu adalah melakukan yang jahat. Tapi dosa pasif itu tidak melakukan yang baik. Jadi kalau saudara jalan, pergi ke kantor, saudara lihat ada pengemis, minta duit. Saudara bisa kasih, bisa tolong, tapi saudara nggak mau nolong. Itu juga dosa, dosa pasif. Sampai kantor serangan jantung. Tadi telah melakukan dosa pasif, tidak menolong pengemis. Maka saudara masuk neraka. Nah, ini jadi rumit. Kalau seandainya seperti itu, maka kekristenan sebenarnya pun tidak ada keyakinan keselamatan. Keselamatan bisa hilang, Pak? Ya. Kalau sampai mengatakan demikian, bahwa pas dia berdosa, tidak minta ampun dosa, mati, lalu tidak masuk surga, artinya jadinya keselamatan bisa hilang. Enggak, Pak. Itu pandangan yang kurang tepat sih menurut saya, Pak. Kalau berpikirnya seperti itu. Karena itu sama aja kita berpikir bahwa perbuatan baik kita itu ada andil dalam keselamatan kita. Ya, oke. Kita mungkin sangat melihat sebuah pengalaman di atas salib. Penjahat itu diselamatkan ya. Tapi apakah penjahat itu mengaku dosa dan minta ampun pada Tuhan? Dia ngomong ke temannya, kita selayaknya dihukum. Itu ngomongnya sama temannya. Tapi apakah sama Tuhan Yesus? Dia mengaku bahwa dia adalah orang berdosa dan dia memohon pengampunan untuk dosanya? Tidak, Pak. Tidak juga. Tidak, Pak. Ayatnya kan kita, kalau kamu percaya mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan adalah juru selamat, maka kamu akan diselamatkan. Bukan berkata bahwa kalau kamu minta ampun, maka baru kamu akan diselamatkan. Ya. Jadi makanya di sinilah persoalannya adalah karena ada begitu banyak pandangan yang merasa bahwa pengakuan dosa, terutama di akhir hidup, itu menentukan keselamatan. Ya. Nah, tadi yang Ferdinand sudah ngomong itu ya, bahwa ingatlah bahwa pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menebus kita, pertanyaan paling krusial adalah,
berapa banyak dosa kita yang telah dia bayar. Dia akan bilang, sudah selesai. Sudah lunas. Berapa banyak? Ya, kalau kita mengaca kepada ayat-ayat kitab suci, Segala. ya, dibilang Segala. dia mengampuni segala pelanggaran kita. Ya. Lalu 1 Yohanes 1 ayat 7 menyucikan kita dari segala dosa. Ayat 9 mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Lalu Titus pasal 2:14 ya, membebaskan kita dari segala kejahatan kita. Lalu Kisah Rasul pasal 13 ayat 39, kita memperoleh pembebasan dari segala dosa. Apakah ayat-ayat ini mengatakan bahwa Yesus mati untuk menebus dosa-dosa yang diakui saja? Tidak, Pak. Tidak. Maka ini mengatakan segala dosa. Itu berarti termasuk dosa yang diakui maupun yang tidak diakui. Ya, betul. Coba mari kita memikirkan seperti ini. Santoso Kusnaidi. Ya. Ini lahir tahun berapa? 97, Pak. 97. Sudah percaya Yesus belum? Sudah, Pak. Sejak terima Yesus itu kira-kira tahun berapa? Secara pribadi. Secara pribadi 2015, Pak. 2015. Oke. Lahir 97, terima Yesus 2015. Rencana mati tahun berapa? Tahu ya? Nah, oke. Katakanlah lahir 97, percaya Yesus 2015, katakanlah akan mati tahun 2030. Nah, pada waktu tahun 2015 percaya Yesus. Yesus ini menebus dosa yang mana? Tentu saja dosa dari 97, terus 98, 99, sampai 2015. Bagaimana dengan dosa 2016? 17? Ya. Sampai dosa 2023? Ya. Bagaimana dengan dosa tahun 2027? Bagaimana dengan dosa tahun 2030? Seandainya Yesus hanya menebus dosa sampai 2015 dan tidak langsung menebus dosa-dosa ke depan, tidak ada gunanya salib. Kita tetap akan bertanggung jawab pada dosa sendiri. Dan itu tidak bisa dikatakan sebagai segala dosa. Kalau dia betul-betul membayar segala dosa kita, maka itu termasuk dosa-dosa di depan kita. Dia menebus dosa kita yang sudah kita perbuat dan juga yang akan kita perbuat. Pertanyaannya adalah, bagaimana dia menebus dosa yang akan saya perbuat, sedangkan dosanya belum ada? Kan saya belum perbuat. Dosanya belum ada, karena belum diperbuat. Tapi Tuhan tahu bahwa dosa itu akan ada, kan? Ya. Saya pernah bikin ilustrasi begini. Misalnya saya bawa anak saya ke Jakarta, mau kuliah. Nah, terus saya tanya tempat kosnya berapa? Oh, 1 bulan 1 juta. Ini saya bawa dia bulan Juni. Lalu saya langsung bayar 6 bulan ke depan, sampai Desember. Kosnya bayar bulanan. Juni 1 juta, Juli 1 juta, Agustus 1 juta, sampai Desember. Tapi saya bayar sekalian. Nah, bukankah anak saya belum memakai jasa kamar itu pada bulan Oktober, November, dan Desember? Ya. Kalau begitu, kenapa sudah bayar?
Karena saya tahu bahwa dia akan ada di situ Oktober, November, Desember. Maka sebelum itu diperhitungkan, saya sudah langsung bayar. Maka nanti ke depan tidak bisa lagi ibu kosnya menagih. Nah, waktu Yesus membayar dosa kita, dia membayar sampai dosa-dosa yang akan datang. Ya. Mau dosa berat atau dosa ringan yang akan datang. Kalau begitu, kalau semua dosa ke depan dia sudah bayar, termasuk sampai dosa terakhir sebelum masuk lubang kubur. Pertanyaannya adalah, dosa manakah yang bisa membuat saudara masuk neraka? Oke, paling fatal. Misalnya seperti anggapan banyak orang. Mati di tempat pelacuran. Ingat ya, orang mati di tempat pelacuran itu masih bisa dua kemungkinan ya. Bahwa dia memang orang yang tidak percaya atau Kristen KTP saja, yang memang sedang hidup dalam dosa, atau orang Kristen sejati yang sedang jatuh. Nah, kita tidak bicara yang Kristen KTP itu. Kalau Kristen KTP ya dia mati di tempat pelacuran, kayak bukan di tempat pelacuran, kayak tetap masuk neraka. Jangankan mati di tempat pelacuran, orang tidak percaya itu mati di gereja pun masuk neraka. Ya. Nah, tapi kita berasumsi sekarang orang ini sungguh-sungguh orang percaya. Dia mati di tempat pelacuran setelah habis melacur. Pertanyaan kita adalah, waktu Tuhan menebus dia, Tuhan sudah tahu nggak bahwa dia akan melacur pada hari itu? Tahu, Pak. Dan dia mengatakan bahwa dia membayar seluruh dosa. Apakah termasuk dosa di pelacuran itu? Ya. Ya, termasuk. Kalau dia sudah bayar, lalu bagaimana bisa Allah Bapa menagih lagi bayaran dari diri kita? Padahal Kristus sudah bayar lunas. Seringkali pandangan semacam ini akan dibantah. Wah, kalau begitu, kita berdosa-berdosa saja, toh masuk surga juga. Nah, seringkali begitu kan? Masalahnya adalah, kalau kamu sampai punya pikiran begitu, itu menunjukkan kamu bukan orang percaya. Kamu akan masuk neraka. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh orang percaya, kamu tidak akan punya pikiran begitu. Kalau kamu sungguh-sungguh orang percaya, kamu dikuduskan dalam pikiran dan hati sehingga kamu pasti merindukan ketaatan. Rindu taat walaupun kamu bisa jatuh. Ya. Walaupun kamu bisa jatuh, tapi sebenarnya hatimu itu pada ketaatan. Maka kamu akan bisa frustrasi dan tidak tenang ketika hatimu mau taat, tapi dalam kenyataannya kamu jatuh. Kamu tidak bisa tenang. Itulah yang dialami oleh Daud. Makanya dia bilang di dalam mana itu ya, Mazmur 'Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas.' Dia nggak bisa tenang. Ya, dia nggak bisa tenang. Kenapa tidak tenang? Karena gini, di satu sisi ada Roh Kudus dalam diri kita. Maka terjadilah konflik di dalam diri. Kalau sampai tidak ada konflik, kita bukan orang beriman. Ya. Tapi adanya konflik dalam diri itu menunjukkan bahwa ada Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Karena itulah maka kalau sampai seorang beriman sungguh-sungguh dan dia jatuh ke dalam dosa, dia pasti akan tidak tenang dan akan tidak menyukai kondisi seperti itu. Biarpun dia tertawan bahwa ya bisa jatuh lagi.
Tapi dia sebenarnya tidak menyukai itu di dalam hatinya. Tapi kalau sampai ada orang bilang, wah, Tuhan sudah membayar semua dosa, bikin dosa macam apapun tetap kita masuk surga. Itu adalah pikiran orang Kristen KTP. Orang begitu habis berdosa dan mati langsung masuk neraka. Ya, bukan karena apa-apanya, bukan karena dosanya itu. Bukan karena dosa sebelum mati itu, tapi karena memang dia tidak punya juru selamat. Ya. Selain itu, betul seperti yang tadi Pak Kuncoro bilang, bahwa kalau kita betul-betul konsisten dengan doktrin selamat karena iman, lalu kita mau menerapkan standar bahwa pada akhir hidup kita tidak boleh ada dosa. Begitu ada dosa, sebelum minta ampun dosa, mati. Berarti kita mengatakan bahwa penentu terakhir adalah perbuatan. Dan kita jatuh lagi pada ajaran sesat selamat karena berbuat baik. Kalau sampai perbuatan kita yang terakhir akan menentukan kita selamat atau tidak, Kristen tidak beda dengan agama lain yang bahkan tidak mempunyai kepastian keselamatan. Ya. Kalau saudara akan selamat kalau sebelum mati sudah minta ampun semua dosa. Masalahnya kalau tahu mati jam 3, baguslah. Ya. Jam 2 lewat 59, Tuhan ampunilah segala dosa hambamu. Pas pukul 3 mati. Lolos. Ya. Tapi kita tidak tahu mati kapan. Dan ada begitu banyak dosa di dalam diri kita. Sebelum kita mati yang tidak sempat kita minta ampun. Kalau semua itu jadi penentu, saya yakin banyak di antara kita tidak selamat. Dan hanya orang-orang beruntung saja yang sadar mau mati. Yang bisa selamat. Tapi yang mati mendadak semua tuh tidak selamat semua ya. Ya. Nah itu repot ya. Nah maka disinilah kita bisa lihat bahwa kalau kita konsisten dengan selamat karena iman dan penebusan Kristus telah menebus seluruhnya, maka pengakuan dosa di akhir hidup itu bukan syarat keselamatan. Ya. Oke. Ada yang mau komentar atau bertanya? Saya mau tanya, Pak. Ya. Jadi berbicara tentang ini. Jadi apakah kita bisa memastikan seseorang itu selamat atau masuk surga? Memastikan seseorang ya tergantung kita tahu dia orang beriman atau tidak. Karena kita juga kadang-kadang kita melihat orang beriman ternyata dia Kristen KTP. Saya pun kalau hanya sekedar menghadiri acara pemakaman orang yang dia orang Kristen dan dia mati, saya juga nggak berani meyakini. Karena tetap ada kemungkinan Kristen KTP. Tapi kalau saya punya orang-orang dekat yang saya tahu persis mereka orang beriman. Ya, misalnya Ferdinand. Saya yakin Ferdinand orang beriman. Ferdinand mati, saya yakin Ferdinand masuk surga. Atas dasar pengetahuan saya bahwa saya tetap bisa keliru. Ya, tapi menurut saya juga tetap memungkinkan karena kita tahu juga orang-orang yang dekat dengan kita adalah orang beriman. Tapi kalau tidak, ya, saya pernah diminta untuk karena entah ada orang yang sepanjang hidupnya gerejanya nggak jelas, waktu dia mati nggak ada gereja mau kubur, ya sudah akhirnya saya diminta untuk melayani pemakaman. Nah saya nggak kenal orangnya, ya. Saya juga nggak tahu dia selamat atau tidak. Tapi saya hanya memakai itu sebagai kesempatan memberitakan Injil kepada semua orang yang datang di pemakaman. Tanpa mengutak-atik dan mengucapkan kata-kata yang seolah-olah memastikan bahwa dia di surga. Kita jangan bersedih karena almarhum sudah di surga. Kalau ternyata dia Kristen KTP kan dia nggak di surga.
Jadi lebih baik kalau tidak kenal, ya sudah, nggak usah bicarakan keselamatannya itu. Ya. Bagaimana kalau kita tahu persis bahwa orangnya tidak beriman? Apakah kita bisa memastikan dia masuk neraka? Saya Nggak juga bisa. tidak berani. Karena jangan-jangan detik terakhir hidupnya dia percaya, kita nggak tahu. Ya, dan seandainya pun dia detik terakhir hidupnya dia pun tidak percaya Yesus, tidak menerima Yesus pun, menurut saya tidak etis kalau kita menyatakannya dalam acara pemakaman. Itu karena pernah terjadi itu ya. Ada anak pemuda yang tukang mabok, habis mabok lari motor, tabrakan mati. Acara pemakamannya pendeta bilang, saya mau kasih tahu semua saudara bahwa ini yang almarhum ini sekarang sudah di neraka. Ya. Itu frustrasi semua orang itu ya. Nah, sadis itu, Pak. Ya, sadis itu ya. Sadis, Pak. Mungkin saja benar, tapi ya suasananya akan jadi berubah di acara pemakaman. Itu kan orang sudah sedih. Ya, waktu kalau dia mungkin setelah dia pada masa selesai itu dia diberikan pengertian firman, dia bisa menyimpulkan sendiri ya. Jadi walaupun saya yakin orang masuk neraka, saya nggak akan ngomong lah dalam situasi seperti itu. Ya, Pak Hendra. Pak, kalau begitu menurut Pak Esra, pengajaran hyper grace itu betul, Pak ya? Atau gimana, Pak? Ajaran yang mana? Hyper grace itu yang salah satunya itu pendeta Joseph Prince yang di Singapura itu yang mengajarkan sekali selamat tetap selamat. Kalau sebatas sekali selamat tetap selamat, itu bukan hanya hyper grace, tapi Calvinisme percaya begitu. Bahkan itu salah satu poin Calvinisme atau reform, yaitu poin P-nya dari tulip itu. Tapi mungkin hyper grace itu memang dia beda-beda tipis sama reform Calvinis. Saya belum terlalu meneliti itu ya, tapi saya mendengar bahwa ekstrim mereka adalah bahkan tidak perlu memohon pengampunan sekarang. Karena semua kan sudah diampuni. Ngapain lagi kita minta pengampunan hari ini? Ya. Iya, Pak. Menurut saya nggak bisa. Kita tidak bisa mengatakan bahwa selamat atau tidak ditentukan dari permohonan pengampunan atau tidak. Tapi pengampunan yang kita minta setiap hari di hadapan Tuhan, termasuk di dalam kebaktian kita, itu bukan menentukan surga neraka kita. Oh, kalau kita belum minta ampun dosa, kita akan masuk neraka, mati akan masuk neraka. Tapi setelah kita minta ampun dosa di kebaktian, kita akan masuk surga. Pulang lagi kita berdosa, kita akan masuk neraka lagi. Nanti minta ampun dosa lagi masuk surga. Kalau mau kayak begitu, kita ini pindah surga neraka terus. Enggak. Walaupun kita telah ditebus dan diampuni segala dosa kita harus membedakan kita dengan Tuhan dalam dua relasi. Pertama, relasi antara saya sebagai orang berdosa dan Tuhan sebagai hakim. Nah, saya sebagai orang berdosa, Tuhan sebagai hakim, karena pembela saya sudah membayar lunas hukumannya, maka hakim itu tidak bisa lagi memasukkan saya ke neraka. Tidak. Maka pengampunan dosa tidak diperlukan untuk membuat masuk surga. Tapi ada relasi lain. Relasi lainnya adalah antara anak dengan Bapa. Bagaimanapun juga, karena Allah itu kudus, maka dia tidak bisa bersekutu dengan dosa. Pada waktu kita berdosa, terganggulah persekutuan kita dengan Bapa kita. Maka disitulah peranan kita memohon pengampunan. Itu bukan supaya pindah dari neraka ke surga. Bukan. Tetapi demi keharmonisan relasi antara kita dengan Bapa kita. Saudara punya anak, saudara sayang anak.
Tapi setelah saudara pakai baju putih-putih mau siap ke pesta, tiba-tiba anak saudara dari lumpur, keluar dari lumpur, mama, bapak. Walaupun saudara sayang dia, ya, tapi tetap ada jarak kotor karena saudara putih bersih. Ya, tidak bisa memeluk dia yang penuh lumpur. Nah, begitu juga dengan relasi kita dengan Tuhan itu terganggu pada waktu kita berdosa. Dan karena itulah peranan pengampunan kita itu di sana. Jadi kalau kita membuang permohonan pengampunan sama sekali, yang mungkin seperti yang dipahami oleh Hypergrace, saya nggak setuju. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Oke. Pak. Ya, Pak Anton. Hanya satu pertanyaan, Pak. Ada satu pertanyaan seperti ini, Pak. Tuhan Yesus kan mati nebus dosa itu 2000 tahun yang lalu. Ya kan? Waktu itu kan kita ini belum lahir, jangankan kita. Mungkin punya bapak itu aja belum ada. Nah, pertanyaan itu masih relevankah penebusan itu dari 2000 tahun lampau sampai sekarang ini, Pak? Ya, kenapa tidak relevan? Kuasa salib itu bergerak ke depan dan ke belakang. Makanya Abraham itu, walaupun dia hidup dalam sejarah, itu lebih dulu dari Yesus. Sudah mati pun Yesus belum lahir. Tapi imannya dia ke depan. Ke Yesus yang akan datang 2000 tahun yang akan datang. Sedangkan kita beriman pada Yesus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, kuasa salib itu bergerak ke belakang. Ke zaman perjanjian lama. Tapi bergerak ke depan, ke kita zaman sekarang ini. Ya, tanda simbolis bahwa kuasa salib bergerak untuk orang perjanjian lama. Waktu Yesus mati, ada orang-orang kudus perjanjian lama yang bangkit. Itu semacam suatu simbol bahwa kuasa penebusan, kuasa salib, itu berlaku bagi orang PL. Kalau dia bisa bergerak sejauh mungkin ke belakang, maka dia juga bisa bergerak sejauh mungkin ke depan. Makanya walaupun kita belum ada. Tapi kita secara status, makanya sekarang Yesus itu menebus saya, itu kapan? Secara status dan secara pengalaman, harus dibedakan. Secara status, Yesus mati bagiku 2000 tahun yang lalu. Tapi secara pengalaman, pada waktu saya terima dia sebagai juru selamat dan Tuhan saya. Gitu. Ya, itu sama dengan baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu secara status kita semua telah dibaptis pada hari Pentakosta. Tapi secara pengalaman, baptisan Roh Kudus itu baru terjadi pada waktu saya terima Yesus. Gitu, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Oke, kita maju lagi. Tadi soal pengakuan dosa. Sekarang yang kedua itu adalah soal baptisan atau tindakan menyerahkan diri untuk dibaptis. Nah, ini penting karena ada orang-orang atau pendeta-pendeta atau aliran-aliran tertentu yang menekankan pentingnya dibaptis. Dengan pemahaman bahwa kalau tidak dibaptis tidak selamat. Bahkan yang lain menambahkan lagi, kalau tidak dibaptis seperti baptisan Tuhan Yesus, yaitu selam, tidak selamat. Ya, pertanyaannya, tahu dari mana Tuhan Yesus dibaptis selam? Tuhan Yesus belum tentu dibaptis selam. Bahkan menurut saya, kalau kita hanya duga-duga mungkin-mungkin saja, Yesus lebih mungkin dibaptis percik daripada dibaptis selam. Tapi seandainya Yesus dibaptis selam, mengapa kita harus ikut dia, cara dia? Nah, tetapi kelompok-kelompok tertentu merasa bahwa dibaptis atau cara baptis itu menentukan keselamatan. Apalagi ada ayat begini.
Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosamu. Nah, jadi harus bertobat dan dibaptis baru dapat pengampunan dosa. Kalau salah satu saja bertobat tapi tidak dibaptis, ya nggak dapat ampun dosa. Dibaptis tapi tidak bertobat, tidak dapat pengampunan dosa. Jadi harus bertobat, dibaptis, baru dapat pengampunan dosa. Ya. Nah, benarkah pemahaman demikian? Saya sudah jelaskan dalam pelajaran kali lalu ya, bahwa bertobat itu ada dua arti. Ya. Ada bertobat yang ditulis dalam bentuk aorist imperatif, bentuk perintah lampau. Imperatif itu perintah. Aorist itu keterangan waktu lampau. Jadi kata perintah bentuk lampau. Itu digunakan untuk memerintahkan untuk melakukan sesuatu hanya satu kali saja. Tapi ada yang namanya present imperatif. Itu adalah kata perintah bentuk present yang harus dilakukan berulang-ulang. Ya, misalnya, hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, itu ditulis dalam bentuk perintah present. Artinya, penuh roh itu harus terus-menerus. Bisa diulang-ulang. Tapi dibaptis dengan Roh Kudus, itu bentuknya aorist. Sehingga dibaptis dengan Roh Kudus satu kali aja. Ya. Kalau kepenuhan Roh Kudus bisa berulang-ulang. Nah, begitu juga bertobat. Bertobat itu ada yang aorist imperatif, ada yang present imperatif. Dan di dalam ayat ini, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Itu bukan present, tapi aorist. Maka bertobat sini hanya satu kali saja. Maka untuk bertobat yang satu kali ini, itu bukan bertobat dari dosa-dosa. Kalau bertobat dari dosa-dosa, itu harus dilakukan terus. Itu harus present. Tapi bertobat dalam bentuk aorist yang satu kali saja seumur hidup, itu artinya percaya Yesus. Jadi di sini kata bertobatlah, itu artinya percaya Yesus. Bukan buang dosa. Nah, tapi yang jadi persoalannya adalah kenapa dikatakan ada kata-kata dibaptis baru dapat pengampunan dosa. Nah, apakah memang baptisan itu ditambahkan di sini sebagai syarat yang melengkapi pertobatan atau kepercayaan pada Yesus untuk mendapatkan pengampunan dosa? Tidak. Ya, banyak penafsir seperti Henry Clark, Albert Barnes mengatakan bahwa baptisan itu disebutkan di sini karena baptisan itu merupakan sebuah pengakuan terbuka dalam kepercayaan pada Kristus. Jadi, kamu bertobat, kamu percaya Yesus, lalu kamu dibaptis, maksudnya kamu mengaku. Kesaksian. Makanya Clark bilang, dan dibaptislah setiap orang dari kamu. Tunjukkanlah pengakuan umum tentang agama dari Kristus. Dengan dibaptis dalam namanya, dan dengan demikian mengakui dirimu sendiri sebagai murid-murid dan pelayan-pelayannya. Ya, Tuhan Yesus juga bilang ya, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku mengakui di depan Bapakku. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapakku yang di surga. Ya. Dan nanti kita bisa melihat bahwa tadi ayat itu mengatakan bahwa bertobat sekali lagi saya bilang tadi, bertobat itu artinya beriman ya. Bertobat lalu dapat pengampunan dosa. Tapi kalau kita melihat di bagian lain, ya di bagian lain itu bagian ayat yang lain itu hanya menyebutkan iman atau kepercayaan kepada Yesus sebagai syarat mendapatkan pengampunan dosa. Ya, kita lihat banyak contoh ya. Misalnya ya ini. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah
Dan dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat. Bertobat di sini percaya Yesus. Dan menerima pengampunan dosa. Nggak ada baptisan. Kisah 10. Barang siapa percaya kepadanya akan mendapatkan pengampunan dosa. Percaya dapat pengampunan. Tidak ada baptisan di situ. Kisah 13. Oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Oleh karena dia. Yesus. Kepercayaan pada Yesus itu. Ya. Kisah 26. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa. Iman. Nggak ada baptisan. Jadi kesimpulannya apa sebenarnya? Kesimpulannya baptisan itu sendiri tidak menyelamatkan. Hanya iman yang menyelamatkan. Tapi mengapa baptisan dalam Kisah pasal 2 tadi dikatakan seolah-olah bisa mengampuni? Karena baptisan itu meterai tanda yang Allah sendiri berikan, dan dia tidak mau tanda itu diabaikan atau diremehkan. Makanya kalau ada kesempatan dibaptis, dibaptislah. Ya, tapi tidak melihat itu sebagai syarat keselamatan, karena penjahat di samping Yesus pun selamat, tapi nggak dibaptis. Dan Yudas tidak selamat, tapi pasti Yudas sudah dibaptis. Karena kalau gurunya dibaptis, ya mereka pasti dibaptis, walaupun tidak diceritakan dalam Alkitab. Tapi pasti dibaptis. Tapi ternyata masuk neraka. Jadi ada orang yang dibaptis masuk neraka, ada orang tidak dibaptis masuk surga. Tapi ingat, penjahat itu bukan tidak mau dibaptis, tidak sempat dibaptis. Jadi kalau sudah percaya sempat dibaptis, masih ada kesempatan dibaptis, ya dibaptislah. Ya, tapi harus dipahami bahwa yang menyelamatkan kita iman, bukan baptisan, bukan iman plus baptisan. Karena itu jangan percaya dengan pengajar-pengajar yang mengatakan bahwa kalau kamu tidak dibaptis, kamu tidak akan selamat. Apalagi dikaitkan dengan cara tertentu. Kalau kamu tidak dibaptis tidak selamat. Kalau kamu tidak dibaptis siram, tidak selamat. Kalau kamu tidak dibaptis percik, tidak selamat. Nah, itu sudah pemahaman yang soteriologi yang tidak benar. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Yang mau bertanya lagi silakan sebelum kita akhiri kelas kita. Saya, Pak. Ya. Pertanyaan saya adalah bagaimana jikalau ada satu orang di mana orang ini sudah dibaptis percik dalam satu gereja mungkin Calvinisme ataupun Lutheran, kemudian dia keluar kota dan dia menemukan satu gereja di mana gereja itu salah satu persyaratan untuk pelayanan itu harus baptis selam. Nah, sehingga menjadi kebingungan bagi orang ini misalnya untuk melanjutkan pelayanannya dalam satu gereja itu. Apa yang harus dilakukan, Pak, untuk menanggapi persyaratan seperti itu di dalam satu gereja? Alasan jelas pelayanan. Persyaratan itu salah ya. Persyaratan itu dibuat dalam pemahaman tentang baptisan secara salah. Seolah-olah hanya baptisan selamlah yang paling benar. Sedangkan baptisan yang lain itu tidak benar. Jadi peraturan itu dibuat dengan pemahaman yang salah. Nah, kalau menurut saya baptisan, ya itu pun baptisan seperti tadi. Tidak ditulis dalam bentuk aorist. Sehingga itu tidak boleh diulang. Menurut saya pengulangan baptisan itu ya menunjukkan kita tidak menghargai ya baptisan yang pertama. Dan menurut saya itu dosa. Nah, sehingga kalau memang gereja itu membuat persyaratan seperti itu, tidak bisa melayani kalau tidak dibaptis selam, ya sudah. Kita tidak boleh hanya demi keinginan pelayanan, motivasi yang baik, tidak membenarkan cara. Kemarin juga ada yang tanya, Pak, ada gereja yang bikin syarat, kalau mau jadi pelayan harus bisa bahasa roh. Bolehkah saya berpura-pura saja berbahasa roh? Toh tujuannya untuk pelayanan. Nggak bisa. Tujuan yang baik
itu tidak menyebabkan caranya atau praktiknya itu menjadi baik. Ya, dengan berpura-pura berbahasa roh itu artinya ya di satu sisi sudah menipu orang. Kedua, memalsukan karunia dari Roh Kudus. Jadi harusnya kalau memang bikin persyaratan begitu ya sudah, tidak usah melayani di situ. Ya, persyaratan baptisan ya sudah. Kalau memang tidak ada toleransi untuk hal itu ya sudah, cari gereja lain lah untuk bisa melayani. Menurut saya gitu. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Ya, silakan Pak Arif. Pak Esra, kalau begitu baptisan itu sebenarnya apa, Pak? Karena kita cuma tahu bahwa Yohanes Pembaptis yang awal-awal membaptis orang gitu. Apakah sebelum-sebelumnya orang Israel itu pernah ada yang dibaptis waktu zaman Perjanjian Lama, Pak? Ya, Yohanes Pembaptis itu orang Perjanjian Lama. Jadi itu termasuk Perjanjian Lama. Kalau kita lihat di kitab, maka batas Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu di Maliaki dan Matius itu loh. Tapi secara teologis, maka batas Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu pada kematian, kebangkitan Yesus. Maka Yesus pun sebenarnya hidup dalam zaman Perjanjian Lama. Ya, maka Yohanes pun itu nabi Perjanjian Lama. Nah, biasanya orang Yahudi itu orang membaptis itu untuk orang-orang Yahudi proselit. Jadi orang-orang dari bangsa lain ya mau masuk ke agama Yahudi, mereka dibaptiskan. Nah, kelihatannya Yohanes itu membawa pembaharuan yang lebih kepada praktek pembaptisan karena dia bahkan membaptis orang-orang Yahudi dengan menuntut pertobatan kepada mereka. Gitu. Tentang apakah Yohanes Pembaptis itu membaptis secara percik atau salam, itu memang masih kontroversial. Karena itu masih kontroversial, maka menurut saya kita tidak bisa memastikan. Dan bagaimana Yesus dibaptis itu akan tergantung pada cara Yohanes Pembaptis membaptis. Nah, Yohanes Pembaptis mengatakan, aku membaptis kamu dengan air. Bukan dalam air. Bahkan istilah keluar dari air. Setelah Yesus dibaptis, dia keluar dari air. Keluar dari air, pasti sebelumnya di air. Tapi di air, belum tentu di dalam air. Atau tenggelam di dalam air. Ya. Jadi menurut saya cerita tidak bisa memastikan. Yesus itu diselam atau dipercik. Diselam ya memungkinkan. Dipercik juga ya memungkinkan. Sehingga memang akhirnya kata baptis sendiri itu mempunyai arti banyak. Saya kira sekitar 5 atau 6 arti. Ya. Sehingga kita tidak bisa memutlakkan satu-satunya salah satu cara itu sebagai yang paling benar, apalagi sampai melarang orang lain melayani hanya karena tidak dibaptis dengan cara tertentu. Ya, gitu Pak. Pak Esra. Ya. Tadi dibilangkan Yohanes Pembaptis itu kan nabi Perjanjian Lama, Pak. Ya. Sudah membaptis. Kalau kita kenal sekarang ini kan dikatakan baptisan itu adalah paralel daripada sunatan itu ya Pak, zaman Perjanjian Lama. Ya. Berarti waktu itu kan kalau kita lihat Tuhan Yesus sendiri juga disunat. Berarti mereka melaksanakan dua ritual agama ini sekaligus ya Pak. Apa bagaimana Pak itu Pak? Kalau kita melihat itu terutama kepada baptisan anak. Jadi baptisan anak itu memang dia menemukan dasarnya pada covenant theology, yaitu hubungan perjanjian antara Allah dan Abraham di Kejadian 17, lalu meterai tanda perjanjiannya itu adalah sunat. Ya. Dan nanti kita bisa melihat bahwa sunat itulah yang diberlakukan prinsipnya di dalam pembaptisan anak-anak, di dalam teologi Calvinis atau Reform. Ya. Nah, kalau kita melihat bahwa Yesus juga memang hidup dalam zaman Perjanjian Lama memang.
Makanya dia disunat. Sesuai dengan adat kebiasaan Yahudi. Nanti kita bisa lihat bahwa dalam konsep perjanjian baru kan Paulus sudah mengatakan bahwa bersunat atau tidak bersunat itu tidak ada artinya. Jadi dengan kata lain kita bisa melihat bahwa murid-murid Yesus, termasuk Yesus itu mereka berada pada masa transisi. Sehingga ya mereka sebagai orang Yahudi ya mereka harus disunat. Tapi juga dia meletakkan dasar tentang baptisan. Jadi memang mengalami dua. Karena masa transisi itu. Itu sama, kita tidak bisa menjadikan masa transisi itu sebagai standar. Karena kita lihatlah, ya, menurut ajaran perjanjian baru, orang percaya Yesus langsung dapat Roh Kudus. Nggak ada orang sudah percaya Yesus 5 tahun tapi belum dapat Roh Kudus. Tidak bisa. Ya, begitu percaya Yesus langsung mendapatkan Roh Kudus. Tapi apakah rasul-rasul begitu? Tidak. Rasul-rasul sudah percaya Yesus 3 tahun lebih baru dapat Roh Kudus. Setelah hari Pentakosta. Kenapa? Karena mereka ada dalam masa transisi. Maka pengalaman masa transisi tidak bisa dijadikan standar bagi konsep perjanjian baru. Gitu, Pak. Baik, Pak. Ya. Oke. Kalau tidak ada lagi, kita mau mengakhiri kelas kita. Ya. Sekali lagi, kelas RBC ini setiap 2 minggu sekali ya, hari Selasa. Itu pun kalau saya ada dalam kota dan sempat. Ya, kalau saya ada pelayan di luar kota, maka kita menunda pertemuan ini. Tapi semua standby aja. Yang ada di grup-grup semua, standby aja di grup. Tiap kali ada kelas, kita akan pemberitahuan kepada saudara-saudara. Baik, kita akan mengakhiri kelas kita malam hari ini. Dan ya, sekalian minta Pak Anton berdoa buat kita. Ya, mari Bapak Ibu Saudara kita akhiri kelas kita dengan kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi kami, bahkan penyertaan Tuhan sepanjang kelas kami pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Pak Esra yang sudah mengajari kami begitu luar biasa Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi. Dan kepada kami semua Tuhan, biarlah apa yang telah kami dengar, kami belajar menjadi dasar bagi kami dalam setiap pelayanan kami dimanapun kami melayani Tuhan. Kami berdoa pada malam hari ini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya bahwa perlindungan penyertaan Tuhan sempurna untuk kami semua. Sehingga di waktu-waktu yang akan datang kami boleh berjumpa lagi dalam kelas yang sama Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Amin. amin. Yang Terima kasih. SBC besok ada kelas ya. Hari Jumat tidak ada, tapi besok ada. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Esra. Terima kasih Pak. Pak Esra. Terima kasih Pak Esra. Selamat malam. Terima kasih Pak Esra. Malam semua. Selamat malam Terima kasih, semuanya. Bapak. Ya. Terima kasih, Terima Bapak. kasih Bapak. Tuhan berkati. Ya, selamat. Pak Romi, Tuhan berkati. Lama jauh tidak jumpa.